Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan dan kesempatan hingga kita dapat berhadir pada mengikuti kegiatan kita pada pertemuan ketiga pada sore hari ini. Tak lupa pula salawat bersertakan salam kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga alam yang penuh ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Bapak Mahlianur Rahman selaku Ketua Pelaksana kegiatan kita. Yang saya hormati juga Kak Ananda Feloni selaku narasumber dan pemberi materi pada sore hari ini. Baik, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswi yang telah bersedia untuk menjadi peserta di dalam kegiatan kita. Sedikit juga saya akan mengucapkan selamat datang kembali di kegiatan kita, di mana kegiatan hari ini merupakan pertemuan ketiga kita dalam Akademi Kreator Muda Tradisi Lisan. Baik, tanpa memperpanjang lagi karena masalah waktu juga, langsung aja kita mulai ke agenda yang paling penting kita, yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Kepada Kak Ananda Feloni kami persilahkan. Baik, terima kasih. Minta tolong ditekan-tekan nanti ya. Boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena ini kita di Bahagia Kopi, jadi harus bahagia, boleh? Boleh ya. Jadi ini anggap ada 1000 orang, jadi harus semangat. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Oke, hari ini ya kita di pertemuan ketiga ya. Jadi sore yang cerah ini ya. Jadi teman-teman diharapkan juga bisa sama-sama kita belajar ya. Di sini Cafe juga mau sharing tentang gimana sih memanfaatkan media sosial dalam pelestarian dan pertunjukan tradisi lisan. Kemarin udah belajar ya kemarin tentang tradisi lisan apa aja, ada Doda ID mungkin ya, ada apalagi yang mungkin disampaikan sama Bu Mufti. Nah, Cafe-nya tuh lebih gimana caranya ya teman-teman bisa jadi kreator yang bisa mengedukasi orang lain melalui konten kreator. Oke, kita mulai dari sini. Oke, nggak apa-apa, kita perkenalan dulu ya. Jadi kita perkenalan dulu ya. Nama saya Ananda Feloni ya, seorang konten kreator di industri voice over dan public speaking dengan pengalaman selama 4 tahun dari 2020 baru mulai. Dengan pengalaman kemarin sempat belajar di Banda Aceh tentang gimana sih di agensi digital, gimana kita buat konten untuk brand. Jadi brand juga buat konten, kita buat konten pilarnya, kita jadi talentnya. Nah, hari ini teman-teman jadi talent untuk tradisi lisan. Jadi menyampaikan tradisi lisan melalui diri sendiri dengan kanal Instagram, bisa di Facebook, bisa di Twitter, bisa di, tapi yang paling banyak nih teman-teman nongkrongnya tuh sering di mana nih? Media sosial mana yang paling sering disinggahi? TikTok, ada IG. Kakak di mana? Di WA, ya mungkin ada status WA ya. Di mana? Kakak? Facebook masih ya? Semua ya? Jadi satu konten semuanya di-upload ya? Oke. Nah, hari ini kita belajar tentang gimana memanfaatkan media sosial di media sosial. Ya. Sebentar. Ini. Jadi kita fokus di sini. Jadi beberapa hal yang perlu teman-teman lakukan ya ketika aku udah belajar tentang kebudayaan, tentang tradisi, dan aku pengen nih menyampaikan
apapun materi yang disampaikan melalui konten. Nah, konten itu teman-teman bisa berupa teks, bisa berupa video, bisa berupa foto. Jadi teman-teman mau milih nih, mau yang pakai audionya aja, misalnya kalau misalnya audio aja, teman-teman dengar Spotify ya, di situ kan kita nggak ada dengar orangnya yang menyampaikan kan. Jadi menggunakan suara aja bisa, boleh. Itu juga namanya konten. Tapi kita di sini lebih ke visual dan audio, yaitu video. Jadi video itu gabungan antara audio dan video. Tapi sebelum itu kita harus siapkan dulu nih kanalnya. Kanalnya itu channel atau platform. Ya tadi ya mungkin disebutkan tadi, boleh next semua. Ya tadi ada YouTube. Ya kalau YouTube teman-teman, oke, aku mau buat konten video durasinya 7 menit. Cocok nggak di Instagram? Mungkin udah nggak cocok. Larinya kita kemana? Ke YouTube. Kalau video di 3 menit ya, 2 menit, nah bisa nih di TikTok atau di Instagram. Di Facebook juga bisa. Nah, sekarang udah ada namanya Reels ya. Reels itu 1 menit 30 detik atau 90 detik. Kalau di TikTok udah bisa 3 menit ya. 3 menit. Nah, kalau mau curhat-curhat nih, atau mau sharing-sharing yang mungkin agak panjang dan butuh lebih privat ya, lebih ke personal ya, itu cocoknya di TikTok. Nah, tapi teman-teman dari keempat ini semuanya pasti ada dong, kan? Ada semuanya Instagram? Ada. Jadi nanti kita bakalan buat konten dan kita upload di salah satu platform ini. Oke. Sebelum itu kita belajar cara membranding dulu nih. Jadi sebelum kita tampil di media sosial, kita pengen nih dikenal sebagai apa. Karena kalau misalnya kita sama aja sama orang lain, nggak ada pembedanya. Karena kalau kata Panji, kita jadi sapi yang berwarna ungu ya, gitu. Warna ungu gitu. Kalau misalnya lihat ya, oh pas sekali dia contohnya di sana ya, gitu. Warna coklat udah biasa gitu ya. Tapi ketika kita punya lihat lembu warna ungu, ya langsung, wah, kok beda nih? Nah, kita juga pengen ya, pengen dari berjuta-jutanya manusia, kita pengen, aku mau tampil beda dong. Di sini jurusan apa? PGSD ya? PGSD. Oke, di sini ada 9 orang misalnya, 9 orang dengan PGSD. Oke, pengen lagi dong, berarti anak PGSD yang jago content creator. Oke, udah 3 ya anak PGSD yang jago content creator. Oh ya, semuanya bisa dong jadi content creator kan. Tapi kita harus milih lagi nih. Mau bahas apa ya? Anak PGSD yang content creator di bidang pendidikan. Pendidikan kan banyak ya. Kan kita harus lebih spesifik lagi. Pendidikan anak usia 0 sampai 3 tahun misalnya. Berarti kita kayak usia baru balita ya Kak. Nah, jadi itu lebih spesifik, semakin kerucut hal yang kita pilih, maka konten kita akan berbeda dari konten-konten kreator lainnya. Nah, proses branding ini ya, itu membangun dan mengembangkan identitas atau citra yang unik dan otentik di pikiran orang lain. Kakak namanya siapa? Diva. Oke. Kalau Diva misalnya pergi ke, misalnya pergi nih ada urusan, Diva baru di sini nih. Kalau misalnya teman-teman Kafe bilang, gimana sosok Diva misalnya, oh baik Kak misalnya gitu, oh orangnya ceria Kak, berarti itulah brandingnya Diva di mata teman-temannya. Jadi kalau kita nggak ada di sini dan citra kita baik, itulah namanya personal branding. Tapi semakin branding kita tuh semakin baik, maka kita tuh mudah dikenali, dan ini juga bagus untuk pembuatan konten. Nah selanjutnya next, ini yang Kafe bilang ya, cara membangun personal branding itu yang pertama kita harus mengenal diri sendiri, kemudian kita tentukan tujuan. Aku buat konten untuk apa sih? Hanya sekedar pengen viral, dapat views banyak, 1 juta, 2 juta, habis itu udah. Ya tujuannya cuma sampai situ aja. Tapi kalau misalnya teman-teman buat diri sendiri ya, branding, aku seorang anak PGSD yang pengen ngomongin tentang pendidikan usia dini. Untuk apa? Untuk bisa ngasih tahu ibu-ibu bahwa ternyata ini loh yang penting buat anak, pertumbuhan anak, misalnya gitu ya. Nah, membangun networking. Jadi dengan kita udah buat needs-nya agak lumayan spesifik, tiba-tiba datang nih, ya, nggak tahu brand, ternyata kita dikasih buku parenting ya misalnya. Karena apa? Karena kita bicara tentang anak usia dini.
Kemudian yang membangun networking itu juga akhirnya memberikan banyak kesempatan, apalagi teman-teman bakalan terjun ke dunia kerja. Kalau teman-teman memperbaiki media sosialnya, mudah-mudahan potensial untuk diterima itu lebih besar daripada orang-orang yang cuman postingannya nol misalnya, atau tidak memanfaatkan media sosial untuk membranding dirinya dari sekarang. Kira-kira kalau Cafe pengen nengok Instagram teman-teman, bentuknya gimana, boleh nggak teman-teman ditampilkan Instagramnya? Ada postingannya nol nggak, atau nggak mau posting apa-apa, atau kayak privat ya gitu, ada nggak? Ada ya. Nah tiba-tiba nih pengen dong kita tes BUMN ataupun apa, diminta untuk tolong kirim link Instagram. Kira-kira kalau kita digembok itu tembus nggak ya orang melihat kita gitu? Karena para HRD atau orang yang menjaring untuk menerima pekerjaan itu adalah kita dilihat nih apa yang kita lakukan di internet. Kalau misalnya kita punya jejak digital yang bagus, misalnya kita punya prestasi, kita punya hal yang dikerjakan, bakalan jadi potensial untuk bisa diterima. Jadi teman-teman harus perhatikan nih apa yang diupload dan apa kegunaan internet bagi teman-teman. Jadi kalau sekarang diperbaiki, teman-teman bisa buat branding yang lebih bagus, maka kesempatan baik bakalan datang ketika kita sudah mempersiapkannya ya. Oke, mungkin sekarang sepele ya, tapi ternyata 70% ya tadi. Boleh ada datanya. Nah, manfaat, balik lagi. Jadi manfaat personal branding ternyata ketika kita ya melamar kerja, 70% perusahaan tuh menggunakan media sosial untuk memilih atau meneliti kandidat potensialnya. Toh kalau misalnya kita posting hal-hal yang mungkin bagi kita ya udah ya kita posting aja gitu ya. Tapi sekarang ketika kita pengen memperbaikinya, maka teman-teman juga harus perhatikan tuh, mulai dari nama, mulai dari bio-nya itu jadi penilaian ya. Terus manfaat apa lagi nih yang kita perlu tampilkan ya dalam membuat konten itu, ternyata manfaatnya kita jadi lebih pede ngomong di depan. Mungkin sekarang di depan, kalau konten kita harus berhadapan dengan mata yang tidak terlihat gitu ya. Kita melihat membuat konten dengan ponsel ya, mungkin dengan diri kita sendiri ya, kayak halo semuanya, aku pengen jelasin nih, ternyata tulisan ini loh gitu ya. Nah, menambah pede karena kita ngomong di depan kamera, kemudian menambah jenjang karir dan membangun kredibilitas teman-teman. Jadi kita bukan hanya buat konten yang untuk hahaha aja gitu ya, tapi ada nilai dan value yang bakalan teman-teman dapatkan, dan orang juga bakal melihat konten kita tuh bermutu atau enggak. Next. Nah, ini dia ya. Jadi sebelum itu teman-teman harus menentukan niche-nya atau topik spesifiknya. Yang kayak tadi, teman-teman seorang PGSD, mahasiswa PGSD, content creator di bidang pendidikan anak usia dini dari 0 sampai 3 tahun. Itu kan spesifik ya. Karena kita ngelihat, ternyata kita ngelihat audiensnya, terus topik yang kita kuasai, kita dari masuk sampai semester 6 ya sekarang ya, itu belajarnya tentang itu aja, pasti udah dikuasai. Jadi lebih enak disampaikan ya. Dan relevan dengan keadaan sekarang, terus teman-teman bisa mengeksplorasi dan yang pastinya membicarakannya secara konsisten. Nanti seminggu kita ngomongin A, tiba-tiba besok D, jadi nggak relevan nih dengan keadaan sekarang. Lanjut. Nah, ini yang paling penting teman-teman, kita bakalan nanti akan praktek dan kami bakalan ngelihat ya, teman-teman bakal bimbing teman-teman cara menyampaikan tradisi lisan ya melalui konten. Jadi ilmu yang sebelumnya yang mungkin hari pertama, hari kedua, dan hari ini bisa teman-teman praktek di akhirnya. Tapi yang pertama adalah tahap praproduksi, tahap produksi, dan tahap pasca produksi. Jadi teman-teman kita mulai dari tahap praproduksi. Next. Ini ya. Tahap praproduksi teman-teman. Ada 3 yang perlu komponennya yang perlu diperhatikan, yaitu pertama menentukan ide konten. Gimana kita buat konten itu nggak serta-merta tiba-tiba muncul terus, karena konten harus dicari dulu idenya, kemudian meriset konten. Nggak mungkin konten yang kita sampaikan hoax ya, yang salah
karena ini untuk dipublikasikan ke banyak orang. Kemudian menulis konten itu gimana caranya? Nah, kita mulai dari sini. Next. Nah, menentukan ide konten. Teman-teman, sebelum kita buat konten, kita perlu mencari ide konten. Kalau kita ngomongin tentang tradisi lisan, ya kontennya mungkin lebih ke tradisi lisan. Apa-apa aja itu tradisi lisan yang ada di Aceh. Yang pasti teman-teman harus, ini dia, baca. Walaupun kalau kita ngelihat data UNESCO ya, 0,001% itu tingkat baca kita. Dari satu orang yang suka baca dibanding dengan 1000 orang nggak suka baca. Itulah literasi kita. Belum lagi literasi digital ya, yang perlu kita belajar juga. Jadi inputnya kita harus baca. Ide itu, ya misalnya kita melihat konten orang lain, itu salah satu hal yang memunculkan ide. Membaca, melihat konten orang lain, melihat sekeliling kita, itu juga salah satu proses cari ide konten. Kemudian diproses di kepala kita. Tadi aku ketemu apa ya? Oh ya tentang ini ya. Oh nanti bisa nih dibuat di sini. Dan akhirnya keluarlah output akhirnya adalah ide konten final. Oh aku mau buat next ide kontennya adalah aku pengen mengenalkan tradisi lisan untuk Gen Z dengan bahasa yang mudah dimengerti. Terjurus nih. Oke, tradisi lisan ini audiennya siapa yang pengen kita tempuh ya? Oke, generasi Z ya. Generasi Z ya usia-usia anak SMA lah. Tahu nggak ya mereka tentang tradisi lisan? Nah, pastinya kita juga harus punya konten pilar. Nah, ini versinya versi edukasi, versi ada tanda kutip entertainnya, ada lucu-lucunya, atau promosi kayak inilah tradisi lisan. Misalnya kita ngomong tentang promosi. Oke, kalau gitu aku pengen yang edukasi deh. Jadi gimana teman-teman mengenalkan tradisi lisan ini untuk Gen Z dengan bahasa yang mudah dimengerti. Nggak perlu pakai bahasa-bahasa yang sulit untuk dipahami anak SMA. Jadi sebahasa kita gitu. Tahu nggak ya gitu misalnya. Kalau ngomongin budaya, Gen Z tahu nggak ya? Misalnya lebih-lebih bahasa yang sehari-hari ya. Itu dia. Itu ide konten. Nah, cara meriset konten yaitu kita perlu tahu dulu nih, meriset konten berarti kita cari dulu konten itu benar atau enggak. Mindsetnya adalah kamu bisa saja salah, kita bisa keliru nih kalau cari data. Kemudian ikuti rasa ingin tahu. Jadi semakin kita tahu, misalnya contoh yang umum lah, kita pengen ngeriset kucing. Apa? Kucing ya. Kucing itu suka makan ikan, itu biasa ya, tahu semuanya. Tapi kalau yang mendalam, riset mendalam, kira-kira kucing ada di hutan nggak ya? Itu merasa lebih ke dalam. Kira-kira kenapa ya kucing matanya bisa berubah di malam hari? Bisa bedain ya kalau riset. Berarti hal yang umum itu kita perlu tahu, pengetahuan umum. Pengetahuan yang lebih dalam itu juga harus kita gali lagi. Sama dengan kalau misalnya kita menggali tradisi lisan, tradisi lisan misalnya gitu ya. Kira-kira kapan ya dia hadir gitu? Tahun berapa tercetus tradisi lisan? Terus sekarang masih dipahami nggak ya sama generasi muda? Nah itu pertanyaannya, pakai kata kenapa, itu jadi jawabannya ada kenapa karena ya. Berarti lebih dalam lagi risetnya. Terus berpegang pada bukti yang ditemukan. Kalau bisa kita temukan, oh ternyata ada loh kucing di hutan, namanya kucing bla bla misalnya gitu. Ternyata ada loh yang misalnya gunung yang tertinggi yang bisa menyebabkan tsunami misalnya. Jadi fakta-fakta unik itu yang bisa teman-teman kasih nih ke audiens. Semakin nggak bisa di googling. Misalnya kalau misalnya kita kan mudah ya, Google langsung. Gunung yang bisa membuat tsunami langsung muncul. Tapi kalau data itu kita tidak bisa temukan di Google, berarti data itu mungkin dari jurnal, dari hal-hal yang sangat alamiah atau itu jadi poin utama. Berarti konten kita tuh benar-benar konten yang berisi gitu ya. Lanjut, gimana caranya menulis konten ya? Nanti bakalan kita lebih dalamin ya ini. Jadi kalau pengen buat konten yang sederhana, kita pakai strukturnya simple explanation. Jadi teman-teman punya hooks-nya. Jadi kerangkanya itu hooks, answer, explanation, conclusion sama CTA. Jadi udah ada rumusnya nih, ibarat rumus.
Contohnya, emang misalnya kalau hoax ya pancingan, emang ada ya kucing di hutan? Ya. Kalau misalnya ada, dijawab, ada loh nama kucingnya ini. Baru explanation, penjelasan. Baru mungkin teman-teman bakalan ngasih satu fakta unik gitu ya tentang kucing ini dan bla bla bla. Saya tentang kucing. Conclusionnya tentang apa? Tapi kalau misalnya tentang tradisi lisan, yang kita ide di awal tadi, emang Gen Z itu tahu nggak ya tradisi lisan? Gitu ya. Jawabannya ya kita tanya gitu sama Gen Z-nya langsung. Tahu nggak ya? Ternyata masih keliru. Barulah kita sebagai kreator untuk meluruskan ternyata tradisi lisan itu seperti ini. Baru conclusionnya, solusinya ternyata dengan adanya akademi tradisi lisan itu membuat orang akan paham apa itu tradisi lisan sehingga kita bisa teredukasi dan minimal tahu apa aja contoh-contoh tradisi lisan. Nah, kalau hoax itu pancingan ya. Emang Gen Z tahu nggak ya tradisi lisan? Ya, itu sebagai pancingan ya. Ibaratnya kita konten itu cepat kita scroll ya. Dengan adanya hoax ini, minimal orang akan jeda. Ada nggak ya? Gen Z tahu nggak ya? Jadi, dan mereka akhirnya jatuh cinta gitu ya dengan konten kita dengan 3 detik yang kita bawa. Tapi kalau misalnya tradisi lisan adalah udah scroll aja, ya kan? Tapi kalau misalnya, tunggu dulu. Misalnya, ataupun kayak ada hal-hal yang kayak memancing. Biasanya dia langsung konflik dulu tuh. Konten tuh gitu dia. Tiba-tiba konflik kan, tiba-tiba kok tajak-tajakan nih. Akhirnya iklan. Abis itu, tanda kutip ada orang kan kepo ya. Apalagi kalau ada kasus-kasus kayak misalnya terjadi perkelahian gitu ya. Kita kan kepo, kenapa ya? Orang bakalan stop dan bakalan baca gitu ya, melihat konten kita. Oke, lanjut. Nah, menurut konten ini dia Cafe buat konten ya. Jadi simple explanation. Jadi hoaxnya itu kalau ngomongin kebudayaan dan tradisi lisan, emang Gen Z tahu nggak ya? Baru nanti tanya sama Gen Z-nya langsung ya. Terus, nah rata-rata jawabannya masih salah dan keliru nih. Lalu apa sih tradisi lisan? Ya baru dijabarin. Terus apa sih jenis tradisi lisan? Ya baru conclusionnya. Dengan adanya tradisi lisan yang masih ada, diharapkan generasi muda tidak melupakan warisan kebudayaan yang ada di Aceh. Menurut kamu? Ya. Jadi kayak kita nanya nih sama audiens. Menurut kamu apalagi nih tradisi lisan yang ada di Aceh? Komen di bawah ya. Gitu. Nah itu adalah struktur penulisan naskah konten. Kalau kayak gini kan lebih kita nggak payah, mungkin pikiran kita bakal muter-muter ya. Tapi kalau ada rumusnya ini langsung tepat pada sasarannya ya, menembak pada tepat sasarannya. Lanjut. Kemudian setelah kita punya ide konten, udah ngeriset, udah menulis, apalagi yang kita lakukan adalah mempersiapkan footage. Kita rekam dong diri kita. Halo semuanya gitu ya, atau apa yang udah ada di naskah tadi kita baca. Kemudian kita gunakan alat apa ya untuk bisa merekam konten ini biar bagus dengan alat yang sederhana yang kita miliki. Terus teknik merekam suara. Ini kita bakal praktek langsung ini. Terus mengedit konten. Lanjut, Bang. Nah, semua punya HP dong. Punya ya? Punya earphone atau bawaan headset nggak kita bilang? Ada? Nah, lighting ada nggak? Ada. Nggak ada, kalau siang hari aman. Ada cahaya dari Yang Maha Kuasa ya. Jadi bisa dipakai untuk lighting alami kita. Nah ini sederhana untuk konten pemula. Lanjut. Nah kalau misalnya teman-teman punya lighting, jadi teman-teman bisa berada di tengah ya. Dan ini kamera. Kemudian kalau ini ada setting lighting ya. Jadi lighting itu ada 3 dia. Ada key lighting, kemudian fill light, sama backlight. Jadi kalau kita pengen memperdalam konten dan teman-teman pengen buat konten malam-malam gitu ya di rumah, bisa gunain lighting dengan 3 varian ini ya. Kalau cafe pakai masih di key light aja, di samping-samping aja, jadi atau di depan ya, jadi lebih cerah gitu. Jadi ini dia setupnya.
Dan mengedit video semuanya familiar dengan CapCut? Semuanya ada di HP-nya? Ada, aman. Nanti kita bakalan praktek. Ini adalah software editing. Dan fitur-fitur apa aja yang ada di CapCut itu biasanya kita insert video, kita masukin video. Kalau ada lagu, kita masukin lagu yang pengen kita masukin. Kemudian ada part-part yang kayak, kalau ngomong ada, apa ya, tapi kita lanjutin lagi. Bisa di-cut. Jadi nggak perlu ulang-ulang, tinggal tradisi lisan ada, apa ya tadi? Langsung, tradisi lisan adalah yang salah tadi di-cut aja. Gitu. Kemudian penambahan, memotong video atau cutting, menambah teks, menambahkan efek transisi ya. Biasanya di part cutting itu perlu tambahkan kayak ada namanya efek audio di CapCut, bisa switch atau gitu atau whoosh, ada juga gitu ya, ada tring gitu ya. Dan kemudian setelah semuanya beres, kita rendering, kita biar jadi video yang bagus. Next. Nah, kalau misalnya pengen audionya bagus, rekamnya pakai HP, nanti bisa di upgrade-nya di AI, yaitu di Adobe Podcast. Jadi teman-teman suaranya agak ngaung-ngaung, ada kereta mondar-mandir. Ketika nanti masukkan ke AI ini bakalan bagus seperti di studio. Lanjut. Sekali lagi tahap pasca produksinya, yaitu mempromosikan. Setelah kita udah semuanya kita tahap praproduksi dan produksi, sekarang kita pengen upload di IG misalnya. Jadi kita mempromosikan konten, ada 2 tahap. Lanjut, yaitu 2 hal yang perlu diperhatikan teman-teman, retention dan outreach, yaitu mempertahankan audiens lama, yaitu dan jangkau audiens baru. Nah, kalau kafe ini mempertahankan dan menambah. Nah, hari ini menambah audiens baru nih teman-teman. Dan gimana caranya nih ada nih. Jadi kalau misalnya teman-teman jadi content creator, minimal kalau ada yang komen, dibalas komennya. Ada yang like, kalau misalnya komennya itu lucu atau bagus, dipin biar mengapresiasi gitu ya audiens. Kemudian tawarkan video baru. Jadi videonya nggak itu aja, terus menerus kita buat dan coba format baru. Ada yang kalau edukasi sekali-sekali kita buat lawak lah gitu ya, buat lucu ya. Kalau Kak Afi pernah buat ya tren kemarin ya kayak aku anak pertama. Kalau gitu ya, aku anak kedua, aku anak ketiga. Jadi ikutin dan ternyata pas masukin ke TikTok ternyata tembus 17.000 views. Dan itu konten pertama yang kayaknya agak banyak yang ngelihat ya. Yang lainnya masih 300. Tapi itulah kita bergelut sama algoritma sama TikTok gitu ya. Lanjut, kalau outreach-nya kita minta feedback dengan orang sekitar, mempromosikan konten di media sosial pribadi kita, kemudian aktif di forum komunitas dan pastinya kolaborasi ya. Kolaborasi berarti audiens kita bertukar dengan audiensnya teman kita misalnya. Dan ayo, ini dia. Kita praktek nih teman-teman. Jadi teman-teman buatlah konten seputar tradisi lisan ya. Karena ini masih jam 5 ya. Kita bantu dengan teks yang udah ada, boleh? Ini ya, di depan ada juga. Iya. Di bawah ya, ini dia. Enggak apa-apa, sama ya. Sama yang kayak tadi ini. Contoh. Tapi sebelum itu Kafe juga udah buat nih kontennya. Jadi Kafe punya media sosial namanya Sajak Siraman. Di situ ada konten tradisi lisan yang Kafe buat. Kita coba lihat. Yang penting harus pede ya, karena Kafe nampak wajah juga. Oke, ini dia. Kalau ngomongin tentang kebudayaan dan tradisi lisan, kira-kira generasi Z tahu nggak ya? Mari kita tanya. Mungkin pantun-pantun nggak? Nggak pernah dengar sih, baru pertama kali. Tradisi lisan. Pidato mungkin Kak? Nah, sepertinya jawabannya tak nih teman-teman. Kalau begitu, apa sih itu tradisi lisan dan jenis-jenis tradisi lisan yang nanti aja? Mari kita bahas. Tradisi lisan adalah pesan yang disampaikan dari generasi ke generasi secara terus. Apa aja sih jenis tradisi lisan itu? Yang pertama adalah yang kedua, pantun yang sering disebut dengan semepat. Yang ketiga,
Bukan dong. Yang keempat ada didokkan dalam seminar pertemuan tradisi lisan. Dengan adanya tradisi lisan yang ada di Aceh, diharapkan generasi muda tahu dan juga mau melestarikannya. Menurut kamu, apalagi tradisi lisan yang ada di Aceh? Doa ya. Dadah. Nah, gitu dia jadi kontennya. Ini jam 1 siang baru selesai. Jadi proses videonya tuh panjang ya, 5 menit. Jadi dari 5 menit dapatnya 1 menit 15 detik. Pantun Kak katanya. Gak pernah dengar sih, baru pertama kali. Oke. Mana ya? Tradisi lisan. Baliknya mana? Jatuh mungkin kak. Sepertinya. Oh iya. Oke. Nah. Iya, ini dia. Jadi teman-teman tadi contohnya udah ada ya. Jadi naskahnya juga ada. Ini berapa orang ya? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya? 11 bagi 4 3 2. Kalau 3 oh iya boleh 3. Jadi satu kelompok 3 orang, ada yang 2 ya nggak apa. Nah, jadi teman-teman nanti kafe bakalan kasih naskahnya yang tadi. Nah ini dia. Nah jadi teman-teman ada yang pertama ada yang jelasin, yang pertawal, ada yang ditanya, tahu nggak tradisi lisan itu apa sih? Nah boleh nih dicatat ya teman-teman. Dan teman-teman buat dengan versi konten. Nah, boleh gunakan atribut ya atau bisa pohon ya, background yang biar bagus ya. Dengan naskah seperti ini boleh ditambah-tambah biar unik juga boleh. Divariasikan sekreatif mungkin. Nah, kita ada waktu pas nih jam 5 kita mulai prakteknya. Jadi teman-teman dengan teks ini buat sebuah konten yang kayak kafe tadi. Ada yang ditanya-tanya ya, itu dua orang temannya bisa jadi sampel Gen Z-nya. Oke? Udah paham? Tambahkan audio boleh, tambahkan itu dia transisi ke kafe pengen teman-teman ada penekanan kayak penaik misalnya nandong itu nambahkan audio efek dengan suara tring gitu ya. Jangan polosan ya. Hari ini agak di make upin sedikit biar cantik ya kontennya. Nah, jadi kata-kata yang kayaknya perlu penekanan tambahkan backsoundnya, kayak tambahkan efek suara. Kalau nggak tahu di mana di sini, di teman-teman apa nggak ya? Di template di audio nanti ada efek suara. Dan udah ditersediakan, ada yang versi kayak gini ada. Nah, gitu ya. Biar boleh. Apa sih itu tradisi lisan? Misalnya ada tambah teksnya, terus ada tambah suaranya, wush pakai wush misalnya itu nambah manis lagi kontennya. Boleh. Mungkin teman-teman cari full teksnya dulu, rekam kawannya yang menjelaskan tentang kalau ngomongin kebudayaan dan tradisi lisan, emang nggak tahu nggak ya? Yuk kita tanyain yuk. Tanya, tahu nggak tradisi lisan apa? Nggak tahu misalnya. Apa ya? Misalnya boleh pakai satu dengan ada yang tahu, ada yang asal jawab misalnya gitu. Nanti baru dijelasin sama kreator utamanya. Oke, boleh digunain di sekitarnya. Kita mulai dari sekarang. Semangat teman-teman. Nanti kalau nggak tahu, kafe boleh langsung konsultasi. Masih ngebut. Matiin. Jangan dimatiin aja kak. Dia masih dipakai nanti. Nengok. Kalau ada kalau dari HP bisa nggak usah tulis lagi biar langsung action karena waktu juga. Iya kelompoknya boleh nih. Ini terus bagi 3, 3, 3, 2.
Berarti yang nanya-nanya 3 orang yang tanya ya. Minum lagi kak, panas kan? Sehat banget. Es. Cuaca pun mendukung. Ya. Teman-teman peserta, langkahnya dipercepat karena berhubung waktu kita semakin terdesak. Ayo teman-teman. Itulah kira ramah. Ayo teman-teman, ayo. Sudah bisa kembali duduk di tempatnya masing-masing. Ya, yang masih di luar silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing teman-teman biar kita lanjutkan kegiatan kita. Ayo kelompok yang di belakang itu silahkan kembali. Kali ini. Gimana? Udah terkumpul semuanya? Nama duduknya apa dulu? Yang satu lagi sana tuh di rumah orang. Nah dari sini ada yang udah siap atau udah footage-nya dulu deh. Kalau footage-nya udah selesai sampai akhir, nah, coba mungkin beberapa langsung diedit, nanti langsung masukin ke sini, ya Instagram ini ya, sama bintang seorang boleh di tag. Agak cepet ya editnya ya, kita ngejar waktu ya. Jadi set-setnya minimal dari 3 ini ada yang 1 aja yang siap. Jadi kita ada goalsnya ya, Rida. Jadi footage yang udah dibuat tadi Iya. langsung disatuin aja, diupload ke IG story, terus tag. Iya, tag di Saja Selama dan bintang seorang. Jadi sambilan edit, mau dong teman-teman yang udah buat tadi kasih testimoni nih, gimana perasaan buat konten. Boleh maju siapa? Kak Diva, boleh Kak Diva? Ayo Kak, tepuk tangan dong Kak Diva. Wah. Kita tanya-tanya nih, Kak Diva gimana? Atau ini pertama first time kali buat konten, gimana perasaannya? Kita tanya nih. Jadi yang ngedit terus ya, yang ditanya terus nih. Ya Diva. Nama
perasaan buat konten tadi kayak mana? Selamat sore semuanya. Mungkin bisa dicoba tampilin contoh. Perkenalkan, nama saya Rifa Boleh Krisnati habisnya. Bursiminga. Perasaan saya waktu membuat konten ya sedikit grogi. Udah gitu juga kontennya harus ada yang lucu, jadi buat gimana ya? Mutar otaknya gitu ya. Iya. Gitu aja. Terus ini pertama kali buat konten atau udah sering? Pertama kali. Pertama kali. Oke. Tepuk tangan untuk Diva. Terima kasih Diva. Selanjutnya kakak yang pakai berkacamata boleh dong maju ke depan ya. Tepuk tangan untuk kakaknya. Ya kita belum kenal ya. Oke, gimana perasaannya buat konten ya di waktu sore menjelang maghrib ini ya? Boleh dong, namanya terus kesannya? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, biasa dipanggil Rama. Rasanya tuh ya grogi karena memang sama orang yang nggak pedean kalau soal video-video kayak gitu kan. Jadi sukanya tuh bentuk apa aja, gambar gitu, kayak gitu kan. Dan untuk kedepannya tuh bisa lebih pede lagi, caranya itu ya sering-sering buat konten gitu, dibiasain gitu. Oke, terima kasih. Boleh dong tepuk tangannya satu orang lagi ya. Tadi dari mana nih? Nah, sini nih. Siapa nih yang mau maju nih? Kakaknya boleh? Siapa? Boleh? Ayo. Boleh? Enggak bang, fotoin ya, fotoin gini aja. Nah, sama. Oke. Namanya siapa? Perasaan dan kesannya buat konten tadi gimana? Perkenalkan, nama saya Vena Mendestorus. Jadi perasaan saya saat buat video tadi sedikit gitu. grogi gara-gara juga harus mikir kayak mana kata-katanya, baru juga nyari repot juga sih Bu, nyari view-nya gitu. Iya. Terima kasih. Siapa nama tadi? Vena. Tepuk tangan untuk Vena. Gimana? Udah siap. Ini kalau kereta namanya kereta express. Nah, untuk itu ada juga nih mungkin kasih referensi teman-teman gimana sih tadi teman-temannya buat konten, ada nih kita lihat loh ya referensi konten ala teman-teman yang tadi ya. Jadi yang ngedit terus ya. Membahas tentang apa saja sih tradisi yang ada di Aceh. Teman-teman pada tahu tidak? Nah, itu ini kita oleh-oleh di jalan ini. Ayo ikuti saya. Kita tanya sama kakak ini aja sendiri. Ada suara tugas ya katanya. Tugas. Nah, jadi gitu ya. Nah, tadi kan ada suara Gerenda. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau buat kontennya itu lebih proper ya, nanti suara yang gitu bakalan hilang kalau pakai tadi ada podcast. Jadi lebih proper suaranya, lebih orang juga nggak salah fokus ya. Ini dengerin kita atau dengerin gitu ya. Jadi itulah konten ya. Banyak aspek yang harus dilihat. Jadi itu dia tadi. Kemudian, ayo teman-teman yang udah siap, ayo.
ditambahin teks, ditambahin kalau misalnya ini kafe minta tambahin teks dan tambahin efek suara nih biar lebih hidup kontennya. Karena setiap kata itu harus diberikan nyawa ya. Jadi konten kita bakalan kena di hati penonton itu ketika kita menyampaikannya dengan benar-benar tepat, pakai intonasi yang kalau misalnya tanda kutip pakai voice acting ya. Voice acting tuh kayak apa ya, suara yang benar-benar apalagi ya, ekspresi juga bakal menggambarkan, kemudian nada kita kalau capek dan bingung itu kita kelihatan dengan suara kita, itu namanya voice acting. Atau kalau misalnya pakai kata jangan tuh pakai tanda baca yang tepat gitu ya. Kalau jangan tanda tanya, jangan gitu misalnya. Oke, ada yang udah siap? Minimal 1 orang nih. Oke, dengan nambahin sound kita tunggu. Nah, yang penting pede ya. Jadi kalau misalnya ada gambar teman-temannya di sini, bangga aja. Wah, aku udah tampil ya. Udah show off gitu ya. Kayak udah tampil dengan yang terbaik ya. Apalagi ini konten pertama. Jangan berharap kesempurnaan dulu, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Iya. Jadi kesempurnaan itu di belakang ya. Dia itu proses waktu. Jadi semakin kita sering buat konten, semakin lebih terasah kemampuan kita. Oke, masih nambahin song. Ayo ini berlatih nih. Aduh, kemarin bola ya, sedih banget nih. Gak jadi gol. Oke, sudah? Bisa, ayo. Iya. Yang ini tinggal apa? Gak apa-apa. Pokoknya di story aja, nggak usah di feed. Di tag ya, bisa jadi Rama dan bintang seorang. Di belakang gimana? Aman? Sampai footage yang akhirnya, kalau nggak siap nggak masalah. Nggak apa-apa, langsung edit aja. Oke. Ayo. Dia, kita diminta untuk serba bisa semua ya, multitasking ya. Udah kita yang talent, kita nge-edit, tapi bayarannya 1. Itu sedih ya, industri kreatif tuh gitu dia. Biasa talent gitu ya, editing, tapi serba bisa ya, multitasking banget. Tapi wajar lah Kak kalau untuk pemula ya kan. Iya benar. Kita kan belum punya tim nih. Kalau mungkin yang udah besar bisa punya tim benar, sendiri, kalau punya tim, talent sendiri benar-benar. Kalau pengen kayak independen ya, kayak Cafe ini sendiri Cafe, palingan nanti ini bagian dari project aja nih. Ini Cafe buat dari 2020. Dari yang nggak berani nampilin wajah nih ya, sambil kayak, itulah diri aku. Jadi lebih bangga dengan diri sendiri. Nah, banyak nih. Random ya, kadang-kadang itu momentum workshop juga ya, Cafe juga ngisi. Nah ini mungkin yang lucu ya, kayak mundur wir. Kayak Iya. Ekspresi saya kenapa mundur ya? Sindiran ya. Ya, ternyata disukai banyak ya, 219 like ya. Ternyata ketika konten kita relate bakalan banyak komen gitu ya. Bener gak ya?
Nah, kalau teman-teman juga pengen nih ngasah public speakingnya, Cafe ada komunitasnya, komunitas public speakingnya. Nah, jadi Pak kayak gini nih, jadi kegiatan-kegiatan sore-sore hari Minggu kalau mau datang nanti boleh cek aja nanti di Instagram Cafe. Oke, udah siap ini Cafe nih membuat kalian cepet siap. Udah, sedikit lagi. Oke. Kita menunggu. Oke, minimal satu dulu ya. Kalau misalnya kita review satu yang siap, yang selanjutnya semoga udah siap juga. Nanti kayak udah nggak sebut lagi gitu ya. Udah? Oke. Iya. Oke. Saking deg-degannya salah. Ya. Sebenarnya saya pernah juga kayak mendengarkan Cafe-nya untuk mengajar public speaking itu di salah satu kafe ya. Tempat saya kerja dulunya. Apa tuh? Di tahun lalu di Zafir Garden itu. Emangnya itu nggak boleh. Makanya saya agak ada tidak asing kan, kayak seperti pernah lihat cuman saya Ini. Ini Cafe. Ini di Zafir. Ada jejaknya, Wak. Ini tempat baru. Nih. Oh, ini ya. Ini. Ya, nih. ya lah benar. Iya, di story. Tag kakak @sajeksirama. Iya benar. Enggak di Instagram. Sajak Siram. Boleh. Saya tahu kok gimana image saya akan terhancur hingga Cafe gitu ya. Enggak, ya kan? Takut kali biasa tuh. Akun fake saya kan akan boleh. Yang penting tag Cafe. Hah? Memang gak ada image aja, gak ada image. Iya. Kadang-kadang kasih surprise aja. Bisa juga kamu gitu ya. Oke, kita tunggu. Story aja. Iya. Gimana? Kak, tapi ini 1 menit lebih bisa? Bisa biasanya. Kalau terpotong ya udah nggak apa-apa. Dengan aja. Enggak. Cerita. Atau nanti kalau mau diarsipin boleh. Maksudnya di postingan nanti diarsipin. Nanti diarsipin boleh. Oke, kita menunggu. Sabar Mbak Nida. Satu. Ini udah. Ada 2 yang udah siap. Oke. Iya. Itu mahal. Karena memang ini lah. Makanya Kak nggak suruh mereka dari naskah. Pening kan nanti orangnya nggak siap, masih naskah doang aja bro. Karena kan konten ini harus 2 sesi yang panjang. Iya. Dari sesi pertama itu pagi, nanti dilanjutkan setelah Ada? Udah lagi loading. Kita menunggu dan menanti hasil dari kelompok dari Diva ya. Jangan tutup muka ya. Ngelihat diri sendiri, lihat, tatap dia. Itulah ciptaan yang paling indah ya. Nggak apa-apa. Pulang. Jangan. Oke, Cafe masih menunggu. Iya, minum dulu. Oke. Kalau satu aja tuh nggak. Udah. Apa namanya? Kita cari. Privat nggak?
Apa namanya? ASSM Underscore. Aduh. Ini. Oke. Di mana? Di sini. Oh, ya. Oke. Ada? Itu locknya siapkan Pak. Jadi Salvo, oke. Kita lihat ya teman-teman. Masuk dia. Jangan ada tutup mata. Jadi tradisi itu yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya atau apa aja sih di dalam tradisi itu ada Aceh, ada di Korea, ada di yang masih Ya, tepuk tangan dong. Ya. Diva sampai kaget nih diri sendiri ya Pak. Makhluk apa itu? Oke, ada lagi? Udah siap? Oke. Nggak apa-apa. Nanti tapi tag ya. Iya, aduh. Akun siapa ini? Jadi nampak ya. Oke, kita ini sih. Iya. Oke, jadi tadi udah ada pakai teks ya, udah ada lumayan kemajuan. Tadi ada pakai nya ada yang kedengaran ya. Nah, paling nanti penambahan gimana caranya nanti teman-teman pembawaannya, transisinya tuh tepat atau enggak. Nah, itu proses waktu. Tapi untuk hari ini beri tepuk tangan untuk semuanya. Keren banget hari ini. Terima kasih teman-teman dari Unsam ya. Kafe itu lulusan sebelah ya, jadi tetangga kalian juga. Sampai jumpa lagi dan tentunya praktek terus buat konten yang edukatif untuk minimal PGSD-nya, ilmu-ilmu yang ada di PGSD dituangkan dalam konten biar semuanya dapat manfaatnya. Yang nggak belajar di PGSD jadi tahu nih, sangat susah gitu ya misalnya PGSD. Semuanya harus belajar MTK sebenarnya. Benar. Jadi ibu dan jadi ibu guru ya. Mudah-mudahan jadi ibu guru yang kreatif, edukatif dan berbobot. Tepuk tangan untuk teman-teman di sini. Dan terakhir di kafe, jangan tunggu kesempurnaan ya, tapi teruslah maju dan konsisten karena kesempurnaan itu bakalan ngikut di belakang. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk Bintang Sekarang, kemudian terima kasih buat semua panitia yang kece-kece, dan terima kasih buat teman-teman semua. Kafe pamit dan langsung ke moderator. Ya, terima kasih kepada Kafe atas pemberian materi yang sangat luar biasa. Pertama-tama marilah kita beri aplaus terkait materi yang diberikan oleh narasumber kita, Kafe. Ya, tepuk tangan dong. Terima kasih. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkesempatan hadir dalam kegiatan kita pada sore hari ini. Baik, sebelum kita menutup kegiatan kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berfoto bersama seperti biasanya. Baik para peserta dan mungkin panitia, silahkan maju ke depan. Ayo, teman-teman, kita foto.